Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami. Kami dari kelompok 16 akan membawakan materi kami mengenai gaya. Saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Karisma Tikualo. Yang kedua, Sari Selenda. Yang ketiga, Femianti Novita, saya sendiri. Saya persilakan kepada Sari Selenda untuk membawakan gambaran tentang gaya komunikasi. Gambaran gaya komunikasi. Gaya komunikasi dapat dipahami sebagai serangkaian dari bagaimana seseorang berperilaku dengan orang lain yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Terdapat 4 gambaran komunikasi dasar yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama komunikasi pasif, yang kedua komunikasi agresif, yang ketiga komunikasi pasif agresif, yang keempat komunikasi tegas. Di sini yang pertama yaitu komunikasi pasif, di mana seseorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri. Jika seseorang berkomunikator pasif, mereka akan menghindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Perilaku seseorang dengan komunikasi pasif dengan tipe ini membiarkan orang lain untuk mendominasi suatu kebenaran. Dan yang kedua yaitu komunikasi agresif, di mana komunikasi ini seseorang dengan tipe ini akan tetap mempertahankan diri sendiri secara langsung, namun terkadang perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh seseorang yang berkomunikasi agresif. Sebagai komunikator agresif, seseorang mencoba mendominasi atau mengancam dan bahkan sering mengkritik dan menyalahkan kelemahan yang dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan suatu kekuasaan, di mana gaya komunikasi agresif ini orang-orangnya sangat mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, di mana gaya komunikasi agresif ini orang-orang yang melakukan ini hanya untuk memuaskan untuk keinginannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu gaya komunikasi pasif agresif, di mana gaya komunikasi ini seseorang dengan tipe ini tidak terhubung langsung dengan masalah. Mereka tampaknya tidak memiliki masalah dengan orang lain, sedangkan secara tidak langsung mereka mendeskripsikan sikap kemarahan dan frustasi. Sebagai komunikator pasif agresif, seseorang ini menggunakan sarkasme, penolakan, dan bahasa tubuh yang membingungkan. Dan yang keempat yaitu gaya komunikasi tegas, di mana seseorang melakukan gaya komunikator yang tegas ini dikatakan kuat jika memiliki tipe seperti ini. Seseorang komunikator tegas, mereka akan merasa lebih efektif menyatakan pemikiran secara jelas dan hormat. Sebagai komunikator tegas, bahasa tubuhnya pun tenang dalam menyampaikan suatu komunikasi dengan orang lain, dan mereka dapat mengontrol diri dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh komunikator atau bagaimana mereka menyampaikan suatu komunikasi. Itulah 4 tipe gambaran komunikasi secara dasar. Terima kasih.
Menurut Haryani tahun 2019, gaya komunikasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian gaya komunikasi Jokowi ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the controlling style, yaitu komunikator memiliki kecenderungan berkomunikasi dengan sifat mengendalikan dengan maksud untuk mengatur pikiran dan perilaku komunikan. Yang kedua, the equilibrium style, yaitu komunikator berkomunikasi secara terbuka hingga terjadi dua arah antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, the structuring style, yaitu komunikator menyampaikan pesan dengan maksud sesuatu yang sudah terstruktur bisa dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Yang keempat, the dynamic style, yaitu komunikator menyampaikan pesan agar sesuatu hal yang bisa dikerjakan lebih efektif dan cepat. Yang kelima, the withdrawal style, yaitu komunikator memiliki masalah atau kesulitan dalam berkomunikasi antar pribadi sehingga cenderung tidak mau berkomunikasi. Joseph De Vito menyebut ada 4 jenis hambatan komunikasi, yakni yang pertama, physical noise. Contohnya seperti gangguan fisik ini berupa tulisan tangan tidak terbaca, ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca, suara kendaraan yang terlalu bising, iklan pop-up, tata bahasa yang buruk, dan lain-lain. Gangguan fisik lainnya juga dapat berupa banyaknya informasi asing tidak diharapkan, misalnya pesan spam dalam email. Yang kedua, physiological noise. Misalnya saja, pengirim atau penerima memiliki gangguan penglihatan seperti mata minus sehingga pandangan menjadi rabun, atau memiliki gangguan pendengaran. Selain itu, bisa juga karena artikulasi saat berbicara tidak jelas atau hilang ingatan. Yang ketiga, psychological noise. Gangguan ini adalah gangguan mental pada komunikator dan komunikan. Misalnya saja, ketika dua pihak memiliki perbedaan bahasa atau dialektis, penggunaan jargon, istilah yang ambigu yang maknanya dapat disalahartikan. Yang keempat, semantic noise adalah gangguan yang terjadi ketika komunikator dan komunikan memiliki sistem makna yang berbeda. Sebelum saya memberikan contoh gaya komunikasi dalam Joko Widodo, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini yaitu serangkaian bagaimana seseorang berperilaku kepada orang lain. Nah, gaya komunikasi ini sudah tadi dijelaskan oleh Sari Salenda bagaimana itu gaya komunikasi. Namun saat ini saya akan memberikan contoh gaya komunikasi Joko Widodo. Contoh gaya komunikasi Joko Widodo dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, isu tentang status hukum Ahok. Di situ dia menggunakan gaya mengendalikan atau controlling style. Yang kedua, isu tentang penyadapan telepon SBY. Di situ dia menggunakan gaya komunikasi mengendalikan atau controlling style yang masih sama dengan isu yang nomor 1. Yang ketiga, isu tentang tertangkapnya hakim oleh KPK. Di situ dia menggunakan gaya dinamis atau dinamis style. Yang keempat, isu tentang komunikasi kerja kepada publik. Di situ dia menggunakan gaya landasan kesamaan atau egalitarian style. Dalam komunikasi tentunya ada hal yang membuat kita terkendala. Namun, di sini saya akan memberikan gambaran kendala dalam Jokowi berkomunikasi, yaitu yang menjadi kendala Jokowi dalam berkomunikasi yaitu kurang cakap dalam komunikasi. Kesimpulan kami pada materi kami pada saat ini dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi Joko Widodo yaitu dia menggunakan gaya controlling style, yaitu mengendalikan. Di mana gaya controlling style ini yaitu komunikasi yang memiliki kecenderungan dalam sifat mengendalikan, yang dimaksud yaitu mengatur pikiran atau tanggapan dan perilaku orang lain. Demikian pemaparan materi kami pada saat ini.
Saya mewakili kelompok 16 mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021.